Yang pertama, kita sudah pelajari ada istilah nama waya, yaitu huruf nun, kemudian huruf mim, kemudian huruf waw, kemudian huruf ya. Nah, cara membacanya, kalau bahasa kami di video sebelumnya adalah kuat dengungnya. Ya, kuat dengungnya itu maksudnya adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun, mim, waw, dan ya, maka rumus dasarnya adalah dengung. Ya, ingat karena ini memang kelompok dengung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pencinta Al-Quran, santri-santriku semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pelajaran ilmu tajwid kita. Seperti biasanya, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, kemudian share, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa berikan komentar, saran, atau kritik pada kolom komentar yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan mereview kembali atau meringkas kembali pelajaran ilmu tajwid kita mengenai hukum nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah. Sekali lagi kami ingin mengatakan bahwa cara ini adalah cara yang sederhana untuk memahami ilmu tajwid secara sederhana. Nah, untuk memahami ilmu tajwid lebih mendalam tentunya dibutuhkan guru yang ahli. Ya, kami hanya menyajikan yang sederhana. Mudah-mudahan dengan cara sederhana ini kita bisa minimal memperbaiki sedikit tajwid kita. Baik para pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada video kali ini saya ingin mengatakan atau kami ingin mengatakan kata kunci nun sukun dan tanwin. Jadi ini adalah merupakan kesimpulan dari beberapa kata kunci yang pernah kita pelajari sebelumnya mengenai nun sukun dan tanwin. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah kita ingat atau ketahui bahwa ketika nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf hijaiyah, maka cara membacanya hanya dua. Yang pertama tidak dengung, kemudian yang kedua dengung. Kenapa kita mulai yang tidak dengung? Karena yang tidak dengung itu sedikit hurufnya, hanya 8 huruf, yaitu ketika nun sukun, bertemu dengan huruf alif, ha, kho, ain, ghain, ha ditambah lam dan ra, maka bacaannya tidak dengung. Kemudian yang kedua, bacaannya adalah dengung. Nah, ini yang banyak. Jadi selain yang 8 huruf ini, ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, maka semuanya dengung. Ya, semuanya dengung kecuali yang 8 huruf ini. Nah, kemudian kita kemarin sudah pelajari bagaimana cara membacanya atau membunyikan ketika nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf hijaiyah. Mari kita coba mengingat kembali atau mereview kembali nun sukun atau tanwin yang pernah kita pelajari pada episode-episode sebelumnya atau kata-kata kuncinya. Yang pertama, ketika nun sukun bertemu dengan huruf alif, ya, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Ya, saya ulangi, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan alif, kemudian ha, kemudian kha, kemudian ain, kemudian ghain, kemudian ha, maka cara membacanya itu adalah tidak dengung kemudian asli bunyinya. Maksudnya asli bunyinya adalah tidak ada yang berubah. Ya, tidak ada yang berubah bunyinya. Jadi dibaca biasa. Contoh misalnya di sini, waman ahsanu dinan. Ya, ada nun sukun bertemu dengan
alif. Waman ahsanu dinan. Jadi tidak ada yang berubah bunyinya. Itu yang pertama, bahwa ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf yang pertama untuk kelompok tidak dengung ini, maka tidak ada yang berubah bunyinya, tetap asli. Kemudian yang kedua, kelompok dengung yang kedua adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ra, maka kami menyebutnya 50-50. Maksudnya adalah bunyi N-nya, ya, bunyi N itu maksudnya huruf N di sini adalah bunyi nun sukun atau tanwin itu, ya. Bunyi nun sukun atau tanwin itu adalah 50-50 tapi tidak dengung. Ya, ingat bahwa kelompok lam dan ra ini adalah kelompok yang tidak dengung. Maka membacanya musaddiqal lima ma'akum, ya. Musaddiqal lima ma'akum, tidak dengung. Bunyikan bunyi N-nya, ya, suarakan bunyi N-nya, kemudian suarakan bunyi lam atau ra-nya. Nah, itu yang kedua. Kemudian kita masuk kepada kelompok yang dengung. Nah, kelompok yang dengung itu banyak, ya. Kelompok yang dengung itu banyak selain dari alif, ha, kha, ain, ghain, ha ditambah lam dan ra. Maka penulisannya seperti ini. Jadi kelompok ini adalah sudah masuk kelompok yang dengung. Jadi yang tidak dengung hurufnya di sini sudah tidak ada. Maka semua huruf hijaiyah ini ketika bertemu dengan nun sukun, atau kami balik, ketika nun sukun bertemu dengan kelompok yang dengung ini atau huruf hijaiyah ini, maka semuanya dengung. Nah, cara membacanya itu hanya berbeda-beda, tapi perbedaannya hanya sedikit. Pada dasarnya adalah semuanya dengung. Yang pertama kita sudah pelajari ada istilah nama waya, yaitu huruf nun, kemudian huruf mim, kemudian huruf waw, kemudian huruf ya. Nah, cara membacanya, kalau bahasa kami di video sebelumnya adalah kuat dengungnya. Ya, kuat dengungnya itu maksudnya adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun, mim, waw, dan ya, maka rumus dasarnya adalah dengung. Ya, ingat, karena ini memang kelompok dengung. Rumus dasarnya adalah dengung dan kuatkan dengungnya. Maksudnya kuatkan dengungnya, ya, kalau bahasa kami sebelumnya di video sebelumnya itu adalah ditekan kemudian ditahan. Contoh, ala siratim, itu kuat dengungnya. Ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Ala siratim, langsung ditekan. Makanya kami sering mengatakan kuat dengungnya. Yang mana kelompok hurufnya hanya 4. Nama waya, huruf nun, kemudian huruf mim, kemudian huruf waw, kemudian huruf ya. Nah, tapi ingat rumus dasarnya tetap dengung, Ya. Kemudian kelompok yang kedua, ya, atau kelompok yang kedua yang dengung itu adalah huruf ba. Nah, ini kemarin bahasa kami adalah dengung spesial. Kenapa dengung spesial? Karena satu-satunya yang berbeda dengungnya di Al-Qur'an, ya, atau berbeda dengungnya pada huruf hijaiyah. Ya. Apa itu huruf ba? Bagaimana cara bacanya? Yang bunyi N-nya tadi itu, ya, bunyi N tanwin atau bunyi N sukun berubah menjadi M. Yang tadinya N berubah menjadi M. Bagyam bainahum, ya, yang awalnya bagian tapi karena bertemu dengan huruf ba, maka bunyi N-nya tadi, N nun sukunnya atau tanwinnya, dirubah menjadi huruf M. Bagyam bainahum. Ya, sekali lagi saya ulangi. Yang kedua adalah yang dengung itu adalah huruf ba. Ba ini pada video sebelumnya kami mengatakan dengung spesial. Kenapa dengung spesial? Karena bunyi N-nya pada nun sukun atau tanwin berubah menjadi M. Ya, contoh di sini bagyam bainahum. Bunyi N-nya tadi kita rubah menjadi bunyi M. Yang N berubah menjadi M. Nah, itulah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Tapi harus diingat bahwa rumus dasarnya di sini adalah semuanya dengung.
Ini yang harus diingat bahwa rumus dasarnya di sini semuanya dengung. Perbedaannya hanya sedikit. Kemudian selanjutnya yang paling banyak ini, kalau di video-video kami sebelumnya kami mengatakan 50-50 atau 50-50, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan selain selain nun, mim, waw dan ya atau ba, maka dengung berikutnya ini dibaca 50-50. Ya, pada video sebelumnya kita sudah terangkan panjang lebar tentang bagaimana membaca 50-50 itu, yaitu 50 bunyi nun sukunnya atau tanwinnya, kemudian 50 bunyi huruf yang diajak bertemu. Contoh di sini, waman tatawwa'a, bunyi n-nya 50 atau separuh, kemudian bunyi ta-nya separuh. Wa antaqulu, bunyi n-nya separuh, bunyi ta-nya separuh. Nah, inilah yang dimaksud dengan 50-50. Jadi kelompok yang ketiga adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan selain nun, mim, waw, ya dan ba, maka semuanya dibaca separuh-separuh, artinya separuh nun sukunnya atau tanwinnya, kemudian separuh bunyi huruf yang diajak bertemu. Tapi pada dasarnya bahwa semua kelompok huruf ini semua kelompok huruf ini adalah dengung. Ini yang harus diingat. Jadi tetap kesimpulan terakhirnya adalah, agar lebih mudah mengingatnya, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 29 atau 28 huruf hijaiyah, maka semuanya dengung kecuali alif, ha, kha, ain, ghain, ha ditambah lam dan ra. Inilah kunci-kunci untuk memahami mim sukun, inilah kunci-kunci untuk memahami nun sukun atau tanwin. Mudah-mudahan insya Allah dengan kunci yang sederhana ini Allah memudahkan kita, memberikan pemahaman kepada kita di dalam memahami ilmu tajwid dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.